Haleluya, saudara-saudari semua, selamat pagi. Bersuka cita sekali kita masuk dalam minggu yang baru, hari yang baru. Kita mulai dengan renungan pagi kita hari ini. Hari ini kita melihat kisah Rasul pasal 9. Hari ini Pastor Joshua yang berkhotbah. Hari ini saya memberi tema sangat spesial sekali dengan renungan yang sebentar. Apa yang Tuhan bicarakan bagi kita hari ini? Perubahan yang besar dan terobosan yang besar. Perubahan yang besar ini akan masuk ke dalam kebangkitan yang besar. Hari ini di kitab ini melihat satu perubahan yang besar dan terobosan yang besar. Yang menjadi tokoh adalah Paulus, dan yang terakhir itu tokohnya adalah Petrus. Tetapi sesungguhnya siapa tokoh yang utama, yaitu Roh Kudus, Tuhan Yesus, Tuhan sendiri. Ini adalah dari Roh Kudus dan Yesus Kristus sendiri. Lewat Roh Kudus berjalan di dunia ini, membawa orang dalam perubahan dan terobosan baru. Hidupnya diubah dan masuk dalam kebangkitan. Kita melihat bagaimana dengan Paulus juga demikian. Di alat yang baru dan juga alat yang lama. Jangan harusnya katakan Petrus orang yang lama, tidaklah demikian. Dia memang sudah ada dari awalnya. Walaupun kita bagaimanapun, kamu alat yang baru atau yang lama, kamu adalah rupa kamu yang sekarang. Kamu adalah perubahan yang baru bagimu dan terobosan yang baru bagimu. Kalau kamu tidak berubah, susah bagi Tuhan untuk memakaimu. Kalau tidak mengalami terobosan ini, kamu masih akan terus mengerjakan yang lama. Bagaimana engkau diubah dan masuk dalam terobosan baru, yaitu lewat dari Tuhan yang memberikan pada kita. Kita diubah, dibalikkan, dan masuk dalam terobosan. Dan di kitab ini kita melewat dari tokoh-tokoh. Dalam kitab ini kita membagi dalam 3 bagian, ayat 1 sampai dengan 20. Yaitu Tuhan memilih alat yang baru, yaitu Paulus. Dikatakan bahwa kepada Ananias, menyuruh Ananias untuk pergi mencari Paulus. Di ayat 15-16, pergilah sebab orang itu adalah alat bagianku untuk memberikan namaku dan bagian-bagian lain serta raja-raja dan orang Israel. Aku sendiri menuju kepadanya, betapa banyak penderitanya harus ia tanggung oleh karena aku. Ini adalah tugas yang diberikan Ananias untuk menjumpai Saulus. Ini adalah Tuhan sendiri yang berbicara kepada Ananias dan mengutus Ananias untuk pergi, untuk menumpangkan tangannya ke atas Saulus agar ia bisa melihat, dan juga agar dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Ananias tidak mau pergi.
Nah, ini orang yang menindas kita. Kalau kita pergi ke sana kan mencari mati. Orang yang begitu jahat terhadap kami, apakah kami harus membantu dia? Ananias berkata kepada Tuhan berkata kepada Ananias, pergilah. This is juga Ananias harus berubah untuk mengasihi musuhnya. Orang yang menindas dia harus memberkati orang itu. Alat ini adalah pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Dia akan banyak menderita bagi namaku. Di awal dari pasal 9, Saulus itu berkobar-kobar hatinya untuk mengecam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan minta surat kuasa kepadanya untuk membawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damaskus supaya ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Damaskus daerahnya sebenarnya di luar dari Galilea. Dari Yudea, Galilea, Samaria, di perbatasan di Samaria. Karena di Yerusalem gereja mendapatkan penganiayaan, para murid-murid menginjilkan mereka. Di antaranya juga ada Filipus yang di ibadah kemarin kita melihat Iben yang mendramakan dramanya Filipus itu Tuhan sangat baik. Melihat di sini saya ingin sekali bersyukur pada Tuhan. Minggu kemarin hari Kamis kami adakan rapat. Hari Rabu mengadakan rapat untuk mengambil keputusan. Gereja ada 3 penuaian penginjilan yang di akhir tahun dan di hari tahun baru Cina dan juga hari ulang tahunnya gereja. Kita mengadakan penginjilan bagi tetangga atau teman-teman, kita mengadakan penuaian Injil. Akhirnya di hari Kamis saya ada lupa. Kami membacakan sampai pada kitab tentang Filipus dan hari Jumat Simo terjemah hatinya untuk mengadakan drama tentang Filipus. Ini untuk tujuan penginjilan yang ini 3 penginjilan ini sebagai Filipus sebagai saksi. Saudara semua, gereja masuk dalam penuaian. Di rapat para staf gereja Tuhan memberi penglihatan jamaah ini, saya bersyukur sekali dan Tuhan juga menjamah hatinya Simo untuk mendramakan ini. Dan bertepatan sekali Tuhan memberikan kita untuk membaca di kitab tentang Filipus, yaitu di ayat 8 hari Jumat. Bersyukur kita melihat drama Filipus sangat indah sekali. Sampai Ruby juga ikut, Pastor Ruby juga ikut. MC juga ikut, takut apa yang terjadi sampai barang-barang jatuh di lantai. Kita bersemangat sekali saatnya Tuhan untuk mengadakan pembaharuan, kebangkitan yang rohani, agar kita untuk
dalam 3 masa penuaian dan lewat Alkitab memberikan saksinya. Kita harus terus mengikuti Tuhan, itu sudah cukup. Tuhan sendiri yang bekerja. Kita melihat Saulus maupun Petrus, Tuhan mengerjakan karyanya Tuhan. Saat itu para murid-muridnya telah berkocar-kacir, tetapi di situ banyak orang yang percaya Tuhan Yesus, dan Petrus juga pergi melihatnya. Sampai kita pada kitab ini, dalam arti kebangkitan gereja dimulai dari Yerusalem sampai ke Yudea, Samaria, Galilea, sampai sekarang kamu melihat ini sampai ke Damsyik. Jadi di sini Saulus meminta surat kuasa kepada majelis-majelis Yahudi. Bukan hanya di Yerusalem dan di Yudea menghadapi penindasan tentang gereja, sampai di luar, sampai di Suria, sampai di Damaskus. Agar orang-orang ini lewat perbatasan dibawa ke Yerusalem untuk dihakimi, kemudian dianiaya. Dia membawa surat kuasa mengerjakan demikian. Penindasan ini bukan hanya di Yudea, Galilea, sampai di perbatasan di luar. Musuh tujuannya untuk menekan agar jangan memberitakan Yesus Kristus, dan tidak boleh memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah anaknya Tuhan, untuk menekan pemberitaan Injil. Dan seperti kita katakan bahwa di musim dingin sentuhannya Roh Kudus tidak bisa diberhentikan. Tuhan terus bekerja. Saat ini seperti yang mencari mangsa. Dilihatnya seperti Saulus untuk menangkap orang-orang mereka sampai yang percaya Tuhan dan membawa mereka di Yerusalem dihakimi, ditindas. Tapi di belakangnya ada satu pemangsa yang lebih besar. Tapi di belakangnya ada orang yang melindungi, yaitu Tuhan sendiri. Dengan lewat cahayanya Saulus tahu bahwa itu adalah Tuhan sendiri. Dan di sini Tuhan berkata, "Mengapa engkau menindas aku?" Sehingga Saulus juga rebah, dan sehingga kemudian masuk matanya buta, sehingga kemudian dia dituntun untuk ke Damsyik. Tapi siapa yang menuntun dia masuk ke Damsyik tidak diterangkan. Tinggal di mana tidak dijelaskan. Mungkin tidak usah bayar uang sewa. Jadi Tuhan sendiri yang menyediakan. Tuhan di sana dia 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, dan tidak bisa melihat agar dia sungguh-sungguh untuk merenungkannya. Tuhan berkata, "Tunggu di sana, aku akan memberitahukan apa yang harus engkau kerjakan." Jadi Tuhan yang mengerjakan sendiri, Tuhan Yesus yang mengerjakannya sendiri. Kemudian Yesus berkata kepada Ananias, dia berkata, "Pergilah di sana. Di situ ada seorang yang bernama Saulus.
Kamu harus menumpangkan tangannya di matanya agar ia bisa melihat dan dipenuhi Roh Kudus. Tapi Ananias berkata, orang ini telah berbuat jahat terhadap kami. Tapi Tuhan berkata, Ananias, ini adalah alat pilihanku. Dia akan memberitakan namaku di antara bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Yahudi. Masih juga orang asing dan orang-orang Israel dan raja-raja untuk memberitakan namaku. Bahkan karena namaku dia harus menanggung penderitaan. Jadi tumpangkanlah tangannya di matanya Saulus agar dia bisa melihat dan penuh Roh Kudus. Kemudian Ananias pergi, dengan demikian juga ia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dengan demikian Saulus bisa melihat. Kemudian dia bangkit dan makan. Kemudian dia di Damasik, dia memberitakan Injil dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dulu dia menganiaya Yesus dan menangkap orang untuk dibawakan di Yerusalem. Pada saat kita melihat Stefanus waktu dia mati, dia juga adalah biji yang mulia. Satu yang gugur tumbuh yang lebih yang banyak. Orang yang melihat bagaimana Stefanus dimati, anak muda yang menjaga pakaian-pakaiannya orang-orang sangatlah kacau. Dia Saulus yang selalu yang menganiaya orang di kota, dia menindas orang-orang bahkan sampai di luar daerah. Dia seorang yang sangat jahat sampai orang di Damasik juga tahu bahwa dia adalah orang yang jahat, yang selalu menyeret orang-orang yang mengikuti Tuhan. Tapi saat sekarang dia bangkit untuk memberitakan Yesus di Damasik. Dia mempengaruhi banyak orang, membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Sehingga orang Damasik juga tidak suka sama dia. Dan juga orang Yudea yang mau membunuh dia. Di sini kita melihat dia menderita bagi Tuhan. Dia adalah alat yang dipilih Tuhan. Kita melihat subbagian kedua ayat 26 sampai 31. Tuhan menyiapkan alatnya untuk kebangkitan rohani ini. Tuhan menyiapkan Paulus. Kita melihat bagaimana Tuhan menyiapkan Paulus. Sesungguhnya dia di Damasik. Dia ditindas juga, orang mau membunuh dia. Tapi kita melihat Saulus ini orang yang lihai, orang yang dia suruh dia pergi. Di ayat 25, sesungguh pun demikian pada waktu malam, murid-muridnya mengambilnya dan menyuruhnya dari tembok kota dalam sebuah keranjang. Dia dipilih oleh Tuhan, tidak lama dia punya murid-murid. Dia sudah punya cell group. Ini orang yang menindas murid-murid. Baru percaya Tuhan sudah punya murid-muridnya. Jadi saudara-saudari semua, Tuhan di dalammu bekerja untuk mengubahmu agar kamu mengalami terobosan yang baru seperti Saulus sama.
mur- murid-muridnya sampai mengorbankan dengan nyawanya untuk menyelamatkannya. Jadi Tuhan menyediakan alatnya ini, menyiapkan Saulus untuk pelayanan yang lebih besar lagi. Sekarang dia Damasik. Dia di situ memberitakan Injil sampai orang pada benci sama dia. Kemudian dia melarikan diri. Pergi kemana? Dia pergi ke Yerusalem. Di Yerusalem, para murid-murid juga takut sama dia. Tidak percaya apa ini tidak salah. Tidak ada seorang yang berani menerima dia, hanya Barnabas yang berani menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul di Yerusalem. Dan menceritakan bagaimana Saulus melihat bertemu dengan Yesus di tengah jalan dan bagaimana memberikan kesaksian pada murid-muridnya. Di ayat 28 dikatakan, dan Saulus tetap bersama dengan mereka di Yerusalem dengan berani mengajar dalam nama Tuhan, dengan berani dia menginjil. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka berusaha untuk membunuh dia. Dia dengan berkobar-kobar semangat untuk memberitakan Injil di Yerusalem. Walaupun murid-murid di Yerusalem takut sama dia, dia melihat dan ketemu dengan rasul-rasul agar mereka paham akan dia. Dan dia ada hubungan dengan para rasul di Yerusalem. Bahkan di Yerusalem dia dengan berani memberitakan Injil, bahkan terhadap orang Yahudi yang berbahasa Yunani sampai marah sama dia, bahkan berusaha untuk membunuh dia. Jadi pada saat anggota jemaah melihat dia dalam keadaan demikian, membawa dia di Kaisarea dan membantunya ke Tarsus di tempatnya. Dia di Damasik sampai ke Yerusalem, sampai ke Kaisarea. Kemudian pergi ke Tarsus, kampungnya. Di tempat situ, di situ melihat Tuhan menyiapkan alatnya Tuhan agar dia dipakai lebih besar lagi untuk memberitakan penginjilan bagi orang asing, bagi raja-raja, bagi orang Yahudi. Proses ini sangat penting. Dia harus berhubungan terkait dengan Yerusalem. Dan di sini dia bertemu dengan Barnabas, dan Barnabas tampil di sini dan membawanya kepada rasul-rasul, dan dia ada hubungan dengan rasul-rasul. Tuhan menyiapkan alatnya ini di jalannya menuju Damasik, ditangkap, kemudian seperti mangsa yang ditangkap, dan mangsa ini dibawa sampai ke Yerusalem, berhubungan dengan para rasul-rasul, dan rasul-rasul melihat bahwa orang ini menginjilkan sangat lihai sekali. Bahkan kami yang di Yerusalem tidak ada yang berani menginjilkan dengan bahasa Yunani sampai mereka ingin membunuh dia. Dikatakan di sini keadaannya Paulus sangatlah baik. Dia ada hubungan dengan gereja di Yerusalem. Kalau tidak dia di Damasik berkeliling kembali ke Tarsus. Dia terus menginjil. Banyak orang yang percaya Tuhan, tetapi orang-orang ini
tidak ada hubungannya dengan Yerusalem. Tidak diterima di Yerusalem. Ini adalah akar dari gereja. Fondasinya dari gereja. Jadi Paulus seumur hidupnya menginjil, kita melihat sesuatu walau apapun, dia agar gereja asing dan gereja Yerusalem berkaitan. Walaupun gereja asing ada keperluan, bahkan mereka mengumpulkan dana, gereja-gereja asing juga membantu di gereja Yerusalem. Bahkan di gereja Yerusalem dalam kebenaran dia tegar. Dan juga tegar berkatakan bahwa gereja luar tidak usah untuk sunat, dan kita diteruskan di kitab ini nanti kita bisa melihat bahwa akan ini. Dan juga dikatakan gereja asing di luar harus berkaitan dengan Yerusalem. Dia melihat bahwa pohon zaitun adalah Yerusalem dan gereja asing adalah pohon zaitun liar. Tetapi Tuhan mencangkokkan pohon zaitun liar ini dengan zaitun di Yerusalem. Ini adalah yang dikatakan oleh Paulus. Dan juga temboknya Yerusalem dirubuhkan agar dengan gereja-gereja asing juga menjadinya keturunan dari Abraham, iman dari Abraham. Ini sangat penting. Ini adalah menentukan nasib akan gereja asing. Bisakah dia terkait dengan gereja Yerusalem sebagai gereja atau tersendiri dengan di Yahudi, gereja Yesaya tidak ada kaitan. Tidak boleh demikian. Ini adalah hatinya Paulus, hatinya Tuhan. Tuhan membawa Paulus berjalan demi ini. Jadi Paulus sangat mengerti dalam penginjilannya yang akan datang. Dia selalu memandang pada Yerusalem untuk mendirikan gereja asing. Gereja asing tidak boleh tersendiri, harus bersatu dengan di Yerusalem. Dan bagi kita ini satu peringatan yang besar bagi kita. Kita tidak kita tidak membuangkan Israel, menggantikan Israel, tetapi tidaklah demikian. Kita harus bersatu. Kalau mereka perlu sesuatu, kebutuhan, kita juga harus membantu. Kita ingat pada waktu hari pengakuan dosa, kita menerima kolektor kita, persembahan kita juga. Persembahan itu juga kita berikan kepada mereka di Israel untuk membantu mereka. Mengapa kita berbuat demikian? Seperti Tuhan membawa Rasul Paulus, menyiapkan dia agar pelayanannya bersatu, ada hubungannya dengan gereja di Yerusalem. Demikian juga hari ini kita gereja asing, kita harus berkait dengan gereja di Israel. Di dalam Kristus kita adalah satu. Kita tidaklah di luar. Dan di sini juga memperingatkan kita, para rasul dan saudara-saudari semua, kamu punya banyak karunia, kekuatan. Aku bertanya, apakah karunia kekuatanmu lebih besar dari Paulus? Pasti tidak mungkin. Paulus sendiri tidak sendiri mendirikan gerejanya, mengatakan wah kamu tidak begitu jelek. Kita melihat
Paulus tidak demikian, dia tetap tunduk dalam otoritasnya, yaitu di dalam Kristus. Gereja bersatu dengan gereja di Yerusalem. Tuhan menyediakan alat pilihannya. Setelah disediakan, Tuhan begitu besar memakainya. Kalau tidak ada persediaan ini, dia hanya melakukan sendiri, mendirikan gerejanya sendiri. Aku melihat Tuhan yang hidup, dan akhirnya aku juga melihat Tuhan yang hidup. Saya melihat Tuhan yang hidup lebih lihai dari yang dilihat oleh Petrus. Yang kamu lihat itu adalah Yesus yang bangkit dari hidup. Aku adalah yang terakhir. Aku lebih banyak lagi pengurapan. Mengapa aku harus mengikuti kamu? Jadi kita tidak boleh demikian, saudara-saudari semua. Kalau Tuhan memberi karunia kepadamu, kamu akan menghadapi banyak sekali percobaan. Hari ini saya masih tetap taat, tunduk pada Pastor Chow. Bagaimanapun kuasa Roh Kudus begitu besar kerjanya di gereja ini, saya tetap tunduk di bawah gerejanya induk Pastor Chow, gereja pohon kehidupan. Saudara semua, kita lihat ya subtema yang seterusnya di tiga ketiga. Terobosan yang baru bagi bencananya. Tuhan juga harus mengadakan terobosan baru dari alat yang sudah ada, yaitu yang dimaksud itu adalah Paulus, ya, itu di ayat 32 dan seterusnya. Di sini Petrus dikatakan yaitu jalan. Itu dia diutus, yaitu Petrus berjalan keliling. Dia berkunjung kemana-mana. Dan dia berkeliling berjalan tuh dia singgah juga di orang kudusnya di Lida. Sebenarnya dia tidak pengen pergi, sebenarnya dia cuma ngelundung pergi. Menggelundung. Sepertinya di Yerusalem yang tinggi, Lida di pinggir pantai, dataran agak rendah, dan juga sebelah selatan juga di dataran rendah. Di sini ada hubungannya dengan musim. Pada saat Petrus berkeliling, yaitu dia berkunjung kemana-mana, sekarang menggeluntung di dalam bahasa Kantonisnya. Yaitu Tuhan menyiapkan dia menyembuhkan orang lumpuh, sehingga orang-orang Lida percaya pada Tuhan. Kemudian Lida sama Yope sangatlah dekat. Yope dekat pinggiran laut, dan di situ ada nama Tabita, dia sudah mati. Tabita juga di situ orang yang baik. Dan Petrus dari Lida
pergi ke Yope. Petrus sampai di Yope. Dia membangkitkan Dorcas. Dorcas. Kemudian Petrus juga sebelumnya juga telah orang lumpuh bisa menyembuhkan orang lumpuh. Ini menyatakan bahwa Roh Allah ada pada Petrus yang dikerjakan sama dengan yang dikerjakan oleh Yesus. Dia adalah alat yang sudah ada, Tuhan terus memakai dia. Jadi saudara semua, kita melihat Petrus di Yopa ini, dia sekali berkunjung, dia sampai di rumahnya orang ini yang dikatakan di Yope. Dia di rumahnya yang bernama Simon, ya penyamak kulit. Tahukah kamu apa ya penyamak kulit itu? Untuk bikin seperti perisai yang dari kulit. Dia menangkap hewan-hewan kemudian dipotong dan dikuliti. Jadi di rumahnya banyak sekali kulit-kulit ini, mungkin ada direndam atau dijemur. Pekerjaan ini bagi orang Yahudi ini adalah pekerjaan yang najis. Kita berikutnya kita bisa melihat hewan kulit-kulit ini yang penuh kulit berbulu ini, dan dia tinggal di sini sampai beberapa hari. Orang Yahudi, mungkin bagi kamu mungkin tidak mau tinggal di tempat ini karena juga baunya berbau, tapi di sini kita melihat Tuhan menyiapkan Petrus untuk mengadakan terobosan yang baru. Tuhan terus mengubah dia dari Yerusalem, dia sekali berkeliling sampai ke Lida, kemudian sampai ke Yope, sampai ke rumahnya penyamak kulit ini, Simon. Ruby tidak menerjemahkan juga look geluntung itu. Ya, Tuhan di sini mengadakan terobosan baru bagi dia. Seharusnya dia di rumah penyamak kulit ini dia merasa tidaklah nyaman. Mungkin dia berdoa juga tidak di dalam rumah, mungkin naik ke loteng di tempat yang agak leluasa, baunya yang tidak bau, atau tempat yang agak bersih. Mengapa Petrus tinggal di tempat ini, dia tinggal di rumah yang lain? Banyak tempat yang bisa dia tinggalkan. Sesungguhnya Tuhan di tempat ini agar dia mengalami terobosan baru untuk masuk dalam kebangunan rohani yang besar lagi. Di sini kita melihat dari Paulus dan Petrus, Tuhan menyiapkan dia sebagai alat yang lebih besar lagi untuk membawa kebangkitan. Dan pelayanan Petrus akan lebih besar lagi. Di kitab berikutnya kita bisa melihat Paulus terus pelayanan semakin besar. Bagaimana kedua alatnya Tuhan ini, mereka mengalami terobosan yang besar. Dan juga bagi saudara semua, kita adalah saatnya untuk diubah dan mengadakan terobosan yang baru. Bagaimanapun hidupmu, Tuhan mau kamu diubah. Bagi Paulus dan Petrus, Paulus dulunya dia menindas Tuhan, orang-orangnya Tuhan, tapi saat ini dia berubah dan dia bisa melihat. Dulunya dia menyeret orang ke Yerusalem. Pada akhirnya dia sendiri juga diseret ke Yerusalem. Petrus, dia orang yang tradisional, tapi
saatnya sekarang dia harus menerobosi akan adat istiadat ini. Kita melihat Yerusalem, murid-muridnya bubar, dia harus tinggal di Yerusalem. Tetapi dia pergi ke Lida di Yope, bahkan tinggal di penyamak kulit rumahnya Simon, di rumah orang yang tempat yang najis. Di sini mengalami terobosan yang besar sekali. Mohon Tuhan untuk membantu kita. Saudara, anak-anakku, saudara semua, apa yang kalian pedulikan atau bingkai-bingkai yang selalu terkait pada kita, itu Tuhan mau kita mengalami terobosan baru karena Tuhan mau memakai kita semua. Amin. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri untuk memuji Tuhan kita, dan kita mohon agar dalam hidup kita mengalami terobosan baru, dan di dalam hidup kita ada sesuatu yang menghalangi kita. Kita mohon pada Tuhan, kita mohon Roh Kudus untuk membantu kita agar dalam hidup kita mengalami terobosan yang baru. Lebih banyak lagi. Roh Kudus, mohon Engkau untuk memenuhi kami, untuk tinggal di dalam hati kami. Roh Kudus, kami perlu akan Engkau. Roh Kudus, kami menerima Engkau. Roh Kudus, penuhilah kami.
Lepaskan segala belenggu-belenggu kami, keegoisan kami. Lepaskan segala tinggi hati kami. Lepaskan segala merasa diri sendiri benar. Lepaskan segala, rubuhkan segala tembok-tembok kami, benteng-benteng dalam hidup kami. Saudara semua, kita berseru pada Tuhan agar untuk mendapatkan terobosan yang baru. Perbaharuilah hidup kami, perhatian jiwa kami. Haleluya. Roh Kudus, kami berseru kepadamu. Roh Kudus, kami perlu akan Engkau. Roh Kudus, kami perlu akan Engkau. Terangilah belenggu-belenggu kami. Terangilah akan keegoisan kami. Kasihanilah kami. Kami tidak mengerti. Kami merasa diri sendiri benar. Tapi Tuhan, kami tidak mengenal Engkau. Kami tidak mengenal Yesus. Rindukan agar bisa menghadapi pembaharuan yang baru. Saudara semua, kita perlu Tuhan ada di dalam hidup kita. Kita perlu Roh Kudus untuk menerangi kita lebih banyak lagi. Yesus. Saudara-saudari, letakkan tanganmu di hatimu. Ikutilah doa. Roh Kudus, mohon Kau masuk dalam hati kami. Ubahlah kami, teroboskan kami, perbaharui kami. Kalau bukan karena kerjamu, kami tidak mungkin bisa melihat. Mohon Engkau lepaskan mata kami yang buta. Mohon Engkau kami yang merasa benar sendiri. Kami merasa benar, tapi sesungguhnya kami menindas Yesus. Kami tidak menurut hatinya Tuhan untuk berjalan, tidak menuruti hati Tuhan untuk hidup. Kami tidak tahu kalau sendiri salah. Roh Kudus, terangilah kami. Lepaskanlah kami akan keegoisan kami, belenggu-belenggu kami. Terangilah kebodohan kami. Terangilah akan kebutaanku. Kita letakkan tangan kita di mata kita. Mohon Roh Kudus agar selaput ini lepas. Roh Kudus, mohon kuasa-Mu besar terjadi padaku, agar selaput ini gugur, agar selaput di mataku ini gugur. Tuhan, mohon Engkau
Gugurkan seluruh selaput di mataku. Kami ingin melihat karya-Mu yang begitu besar, ingin melihat masa depan kami, melihat begitu besar karya-Mu yang akan terjadi bagi kami dalam hidup ini, mengalami terobosan yang baru. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, memuji Engkau. Setiap saudara kami ada alat pilihan-Mu. Tuhan, hari ini kami mau datang di hadapan-Mu. Terang-Mu menerangi hidup kami, menerangi dalam mata kami. Tuhan, kami melihat dengan mata-Mu memandang dunia ini, dengan pandangan mata-Mu melihat hidup kami. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih padamu. Bagaimana Roh-Mu ada pada Petrus dan Saulus, juga demikian ada di saudara-saudari kami, sehingga kami menjadi alat-alat-Mu, sebagai alat untuk penuaian bagi-Mu, bagi alat untuk penuaian Injil-Mu. Tuhan, saudara semua, kita berdoa untuk 3 masa untuk penginjilan ini, agar kita masuk dalam penuaian ini. Dan penuaian ini, yaitu hari Jumat ini akan pertama akan dimulai, dan gelombang masa kedua yaitu pada hari raya tahun baru Cina, kita penginjilan bagi kerabat atau orang-orang rumah kita. Kita mohon kepada Tuhan agar kita semua sebagai alat penuai. Saudara semua, kita berdoa. Di gereja kita mengalami mujizat. Mujizat Tuhan ada pada gereja kita, memakai kita setiap orang. Tuhan, kami mohon agar kami di mana penuaian ini, Tuhan, agar beribu-ribu orang sampai mendapatkan keselamatan dari-Mu. Tuhan, kami rela untuk Engkau pakai sebagai alat-Mu, Tuhan, agar pembangunan roh ini mengubah seluruh orang-orang kami, perbaharui kami. Tuhan, kami adalah kantong baru yang Engkau pakaikan. Mohon Roh Kudus begitu besar kuasa-Nya penuhi di tempat ini. Ubah hidupku, perbaharui hidupku dengan kasih karunia-Mu. Penuhi aku dengan kasih-Nya Kristus. Mohon pernyataan-Mu datang. Saudara-saudari semua, kita berdoa untuk gereja di Yerusalem dan juga bergereja untuk gereja induk. Pastor Ruby dan Pastor Joshua dan Pastor Ruby setiap tahun akan pergi ke Yerusalem untuk rapat gereja di Yerusalem. Kita berdoa dan para staf gereja untuk saling berpegangan tangan
Kita sebagai lambang bahwa gereja asing dan gereja di Yerusalem berhubungan terkait. Pada saat merasakan sekali bahwa pada saat Rabi datang di Hong Kong, mereka sangat melihat ini pada kita, sebab di Yerusalem mereka menghadapi serangan, juga tidak bisa terang-terangan untuk bergereja di sana. Saudara-saudari semua, kita tadakan tangan kita untuk berdoa untuk Yerusalem, gereja Yerusalem, dan juga di gereja Indo, roti kehidupan. Kita berhubungan dalam Tuhan. Roh Kudus, kami bersatu dalam berdoa. Kami berdoa untuk Yerusalem, di gereja di Yerusalem, dan juga para murid-muridnya Yesaya. Berdoa untuk mereka. Lindungilah mereka, jagalah mereka. Siapkanlah apa yang mereka perlukan. Beri mereka damai-Mu. Tuhan, kami bersatu dengan mereka. Pakailah kami, ubahlah kami, berilah kami mengalami terobosan yang besar. Tuhan Yesus, berikan kami terobosan yang besar bagi gereja-Mu bekerja baik di Yerusalem maupun di gereja asing. Di dalam-Mu kami bersatu, di dalam kasih-Mu kami bersatu. Tuhan Roh Kudus, kami menyambut Engkau datang. Roh Kudus, kami mengundang Engkau datang untuk mengadakan karya-Mu yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi, bekerja di gereja-Mu, di seluruh dunia. Dan di dalam sampai keadaan harus menghasilkan bagi-Mu. Injil harus ditersebarkan. Kami memuji Engkau. Haleluya. Seluruh bangsa memuji Engkau, meninggikan nama-Mu. Perbaharulah tempat ini, Raja yang Maha Kuasa. Kami menyambut-Mu. Haleluya. Di pasal 9, tadi saya tidak menerangkan soal di ayat 31. Ayat ini sesungguhnya sangat penting sekali. Di seluruh kitab para rasul yang Kristus di Yerusalem mengerjakan karya yang besar, gereja dibangkitkan. Di bagian kedua, yang terakhir, yaitu dikatakan yaitu di Yudea, Galilea, Samaria. Di situ gereja dibangun dan takut akan Tuhan, dan jumlah makin bertambah besar. Dengan pada saat alatnya Tuhan dipilih, disediakan pada saat alatnya Tuhan yang lama mengadakan terobosan yang baru, seluruh Israel, gerejanya mengalami pembangunan yang sangat besar sekali. Amin, saudara-saudari. Walaupun kamu orang baru atau sudah lama dipilih Tuhan, atau kamu memang asalnya dari gereja ini kamu saatnya kamu
dibalikkan, diubah, mengalami terobosan yang baru. Amin. Dan cara berpikir kita juga harus berubah. Saya juga demikian. Kalau saya masih seperti yang dulu, berjalan juga masih seperti yang lalu, saya harus berubah. Saya harus mengadakan terobosan yang baru. Mari kita tadakan tangan kita, mohon Roh Kudus bekerja pada diri kita, mengubah kita, mengadakan perubahan yang baru bagi kita. Lagi juga agar kita dipakai baginya Tuhan lebih besar lagi di gereja, mendapatkan damai, dibangun, dan jumlah semakin membesar, mengalami kebangunan rohani yang lebih besar lagi. Mohon pada Tuhan agar kebangunan rohani ini diadakan pada kami, agar kami tidak ada satupun masih pada orang yang lama, agar kami setiap orang di dalam Kristus, dalam Roh Kudus diubah, mengalami terobosan yang baru. Saya mengundang kalian mengambilkan tindakan. Satu, berbalik. Mohon Roh Kudus untuk membalikkan saya. Kamu harus ada terobosan. Mohon engkau untuk berjongkok dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau ada terobosan yang baru. Pada saat kamu bangkit mengalami terobosan baru, mohon pembaharuan barumu berbalik, terobosan mempengaruhi orang-orang di sekitarmu, di tempat tinggalmu, di dalam tempat tinggalmu, bahkan di luar negeri. Gereja dibangun dalam penghiburan dari Roh Kudus, orang-orang makin bertambah. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita besok ketemu lagi.